Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Wijita Dani Ashifa, anak talibah fil Jami'atul Islamiyah Al-Hukumiyah Imam Bonjol Padang, fi qismi ta'lim al-lughatil arabiyyah wa ta'hilil mudarrisin. Tayyib, ya ayyuhal asdiqa, fi hadhil fursah sanabahas anis saraf at-tatbiq, yakni anil ismul fa'il wa ismul maf'ul, thumma anis sifatil musyabbihah wa sighatul mubalaghah, thumma anil ismul makan wa zaman wa ismul alah, wal akhir anit tasghir wa nisbah. Musyahadah sa'idah. Nah, baiklah teman-teman, kita masuk pada pembahasan pertama, yakni isim fa'il. Nah, apa sih yang dimaksud dengan isim fa'il ini? Isim fa'il ismun mushtaqun liddalalati alul hadas wa man qama bihi, yaitu berupa kalimat isim mushtaq yang mana dia menunjukkan kejadian dan orang yang mengerjakan kejadian itu. Singkatnya, isim fa'il ini adalah orang yang melakukan sebuah pekerjaan, perbuatan, atau kejadian tersebut. Jadi teman-teman harus mengetahui apa sih isim mushtaq itu. Lawan dari isim mushtaq itu sendiri adalah isim jamid. Nah, isim mushtaq itu adalah isim yang dimana jika ditasrif ia muncullah banyak makna-makna kalimat lain gitu. Contoh di sini, anta katibun mumayyizun, kamu seorang penulis yang hebat. Nah, apa kejadiannya? Apa hadasnya di situ? Hadasnya adalah al-kitabah, yakni menulis. Kemudian kaifa nasughu ismul fa'il. Nah, itu ada dua, yakni as-sulasi wa ghairu sulasi. Jadi kita bahas mengenai as-sulasi dulu. Jadi as-sulasi yusaghu ismul fa'il minal fi'li sulasi ala wazni fa'il. Jadi isim fa'il dari fi'il sulasi itu dibentuk mengikuti wazan fa'ilun. Contoh, doroba, memukul. Doribun, itu orang yang memukul. Kemudian ba'r, menjual. Ba'i'un, itu orang yang menjual. Kemudian as-sulasi, isim fa'il yang sulasi itu catatannya di sini ada 4. Idza kana mahmuzan nudmijul hamzah ma'a alif fa'il. Ketika fi'il ini fi'il mahmuz, berarti fi'il yang ada hamzahnya. Nah, hamzah ini kita nudmiju, kita gabungkan dengan alif fa'il. Contoh, amara amirun, jadinya amirun. Kemudian akhadha akhidun. Nah, yang kedua, idza kana mu'tal wasat, yakni ajwaf, nuqallib harful illah hamzah. Jika fi'il itu fi'il mu'tal ajwaf, maka huruf illahnya itu diganti dengan hamzah. Contoh, qala qailun. Ingat ya, qala qailun. Kemudian nama naimun. Yang ketiga, idza kana mu'tal akhir atau naqis, nahdhiful lam fa'il. Jika fi'ilnya itu fi'il naqis, maka kita hilangkan lamul fi'ilnya. Kita hilangkan ujungnya itu. Jadinya qada qadin, mada madin. Kemudian yang keempat, idza kana mudha'afan aw musyaddadan nabqi 'ala tad'if. Jika fi'ilnya itu fi'il mudha'af atau bertasydid, maka tasydidnya itu tetap. Contoh, madda maddin, darla darlun. Kemudian kita bahas mengenai ghairu thulathi. Na'ti bil fi'lil mudhari' thumma nusayyiru حرف المضارعة ممن متمومة ونقصر ما قبل الآخر, yaitu kami datangkan dengan fi'il mudhari', kemudian kita ubah fi'il mudhari'ahnya dengan mim yang dibaca dhammah atau mim matmumah dan membaca kasrah huruf sebelum akhir. Contoh,
Asra'a yusri'u. Jadinya musri'un. Kita berfokus pada mudhari'nya teman-teman. Jadi pembentukan isim fa'il pada fi'il ghairu thulathi mengikuti wazan di sini ya. Yakni mengganti huruf mudhara'ahnya menjadi mim berharokat dhammah. Kemudian mengkasrahkan huruf sebelum akhir. Contohnya tadi ya. Asra'a yusri'u, musri'un, istaghfara yastaghfiru, mustaghfirun. Kemudian intadhara yantadhiru, muntadhirun. Kemudian yang terakhir tafaddala yatafaddalu, mutafaddilun. Selanjutnya ismul maf'ul. Ismul maf'ul huwa ismun mushtaqun yadullu ala man waqa'a alaihi fa'lul fa'il. Jadi isim maf'ul ini adalah isim mushtaq yang mana ia menunjukkan seseorang yang terkena perbuatannya atau pekerjaannya seorang fa'il, atau seseorang yang terkena dampak dari perbuatannya seorang fa'il. Contohnya akala Muhammadun at-tufaha. Akala Muhammadun at-tufaha. Muhammad memakan buah apel. Nah, siapa yang makan? Yang makan adalah Muhammad. Nah, perbuatan yang memakan ini disebut akilun. Ini isim fa'il. Apa yang dimakan? Yang dimakan adalah at-tufaha. At-tufaha. Jadi yang dimakan itu disebut isim maf'ul. Ma'kulun. Nah, yang dimakan tadi at-tufaha, berarti at-tufaha itu menjadi isim maf'ul. Siapa yang memakan dan apa yang dimakannya gitu. Next, siyaghatu ismul maf'ul. Al-awwal min ats-tsulathi. Yang pertama, yusaghu min ats-tsulathi ala wazni maf'ulun. Isim maf'ul dari sigha tsulasi itu wazannya maf'ulun. Kataba, contohnya kataba menulis, maktubun ditulis, nasara menolong, mansurun ditolong. Jadi di sini ada catatan, idza kana al-fi'l al-mu'tal ain atau ajwaf atau mu'tal lam atau nakis, na'ti bil mudhari' wa nad'u makana harful mudhara'ah miman maftuhatan. Jadi ketika fi'ilnya itu berupa mu'tal ajwaf atau mu'tal nakis, maka kita datangkan dengan fi'il mudhari'. Kemudian huruf mudhara'ahnya itu kita ganti dengan mim yang berharokat fathah atau mim maftuhah. Contoh di sini qala yaqulu, jadinya maqulun. Kita fokus pada fi'il mudhari. Ba'a yabi'u, jadinya mabi'un. Al-fi'l al-mu'tal ma fihi harfun 'illah. Al-fi'l al-ajwaf 'ainuhu harfun 'illah. Contoh qala. Al-fi'l an-nakis lamuhu harfun 'illah. Contohnya sa'a. Kemudian al-fi'l al-mudha'af. Kalau pada fi'il mudha'af itu tidak ada perubahannya. Maksudnya sama, jadi ditampilin semuanya gitu. Contohnya madda. Madda yamuddu mamdudun, 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 maf'ulun gitu. Yang kedua, dari fi'il min ghairu tsulasi. Na'ti bil mudhari' wa nad'u makana harful mudhara'ah miman madmumah wa naftahu ma qabla al harful akhir. Kita datangkan dengan fi'il mudhari' dan mengganti huruf mudhara'ahnya itu menjadi mim madmumah, yakni mim yang berharokat dhammah gitu, dan memfathahkan huruf sebelum huruf yang akhir, teman-teman. Contohnya istakhdama yastakhdimu, jadinya mustakhdimun. Kita fokus pada fi'il mudhari, teman-teman. Yastakhdimu mustakhdamun, mustakhdamun, afwan.
Inkasara yankasiru jadinya munkasarun. Tahassala yatahassalu jadinya mutahassalun. Jadi kita fokus melihat fiil mudhari'nya teman-teman. Kita ganti huruf mudhari'ahnya itu menjadi mim matmumah atau mim yang berharokat dhammah, dan kita ganti harokat sebelum akhirnya itu menjadi fathah. ملحوظة إذا اشتق اسم المفعول من غير فعل ثلاثي وكان حرف الذي قبل الآخر ألف ماد نضع مكان حرف الأول ميما مضمومة. Ketika pada ghairu sulasi, di sini ada a'ada. Nah, di sini ghairu sulasi dan kemudian huruf sebelum akhirnya itu adalah huruf alif mad, maka kita ganti huruf awalnya itu berupa mim madmumah, yaitu mim yang berharokat dhammah. Contoh, a'ada mu'adun. A'ada mu'adun. Jadi ujungnya itu tetap ya, alif madnya itu tetap, tetapi huruf mudhari'ahnya itu diganti dengan mim madmumah. Istata'a mustata'un. Oke, mungkin tambahannya ya, simpelnya untuk membedakan isim fa'il dan maf'ul, kalau pada isim fa'il di ghairu sulasinya itu huruf sebelum akhir dibaca kasroh, sedangkan pada maf'ul, pada isim maf'ul itu huruf sebelum akhirnya itu dibaca fathah. Yastakhdimu, mustakhdamun, inkasara yankasiru, munkasarun, dan lain sebagainya. صيغة المبالغة تعريفها اسم مشتق يدل على ما يدل عليه اسم الفاعل بزيادة أو مبالغة وكثرة في حدث أو صفة. Jadi sigat mubalaghah itu berupa isim mushtaq, bukan isim jamid ya teman-teman, yang mana dia tuh menunjukkan seperti apa yang ditunjukkan oleh isim fa'il. Gampangnya jadi sigat mubalaghah ini sama seperti isim fa'il di dalam amalnya, yang mana kita ketahui bahwa isim fa'il ini mempunyai amal merofakkan isim zahir atau merofakkan isim mustatir. Nah, sigat mubalaghah pun begitu. Bedanya, kalau sifat mubalaghah itu dia mempunyai kelebihan di dalam suatu kejadian atau di dalam sifat. Contoh, zara'a, zari'un, zarra'un. Zara'ah menanam, zari'un orang yang menanam. Di sini menanamnya sekali saja. Kalau tidak sekali menanam, tetapi ia berkali-kali menanam, jadinya zarra'un. Zarra'un. Jadi sifat mubalaghah ini dia mempunyai arti kelebihan gitu. Nah, lafaz zarra'un di sini kita sebut sigat mubalaghah. Contoh lain, sami'a, sami'un, sami'un. Sami'un itu berarti banyak mendengar. Syaratnya siyaghatiha ay yakuna al-fi'lu thalathi muta'addi ghaliban wa tam, yaitu disebut mubalaghah diambil dari fi'il thalathi yang muta'addi, bukan yang lazim. Secara umum ya teman-teman. Kemudian dan tam. Jadi sigat mubalaghah ini tidak didahului dengan nafi seperti itu teman-teman. Contoh di sini fataha, fattahun, sami'a, samma'un. Tapi ada juga sifat mubalaghah yang terdiri dari fi'il ghairu thalathi. Akan tetapi yang ini jarang kejadian, jarang digunakan juga. Fi'il ghairu thalathi misal a'ana, mi'wanun, bashara, bashirun. Next, auzan صيغة المبالغة. أوزن صيغة المبالغة. وزن صيغة مبالغة. Jadi wazan sifat
sigat mubalaghah di sini yang paling masyhur, yang paling terkenal, yaitu ada 5 atau sering disebut dengan sigat mubalaghah qiyasi. لصيغ المبالغة أوزان كثيرة أشهرها 5 وهي yang pertama fa'alun, contoh fattahun, safahun, tawwabun, razzaqun. ما أعظم الصديق إذا كان غير قوال سواء ولا فعال إساءة. Begitu mulianya orang yang berkata jujur itu ketika ia tidak banyak berbicara yang jelek dan dia tidak mengerjakan suatu perbuatan yang jelek. Contoh lagi wazan mif'alun. Yang kedua wazan mif'alun, contoh mikdamun selalu di depan. Mikwalun, mikwalun, banyak ucapan. Mi'wanun, mi'wanun, selalu memberi pertolongan. Contohnya at-ta'iru mihzarun, mif'alun, mihzarun, sa'idahu, mikhwafun, a'da'ahu. Yang ketiga wazan fa'ulun, aqulun, banyak makan. Syakurun, saburun, ghafurun, banyak pengampun, maha pengampun. Innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah maha pengampun. Yang keempat fa'ilun, sami'un, alimun, khabirun. Contoh innallaha sami'un alim, banyak mendengar, berarti maha mendengar. Yang kelima fa'ilun, hazirun, fatinun. Contoh Khalidun, tilmidun, fatinun. Khalid, seorang murid yang cerdas. Nah, sigat mubalaghah yang 5 ini kita sebut dengan sigat mubalaghah qiyasi. Nah, kebanyakan di Asmaul Husna itu yang menggunakan sigat mubalaghah qiyasi ini. Contohnya sami'un, basirun, azim, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengingat 5 wazan ini, jadi ini ada perkataan ya teman-teman. Wa mikwalun kadzabun wa anta hadara wallahu ghafur rahim. Dia banyak ngomong, banyak dusta, dan kamu harus berhati-hati. Dan kamu harus berhati-hati terus, dan Allah maha pengampun, maha penyayang. Kita lihat kata mikwalun, mif'alun, kadzabun, fa'alun, hadara, hadiru, fa'ilun, ghafurun, fa'ulun, rahimun, fa'ilun. Next. Wa hunaka auzanu ukhra qalilatan isti'mal minha. Ada beberapa wazan yang sedikit digunakan. Di antaranya, oh ya teman-teman, kalau yang tadi itu disebut sigat mubalaghah qiyasi, kalau yang ini disebut dengan sigat mubalaghah simai. Jadi dia tuh langsung dari orang Arabnya gitu. Contohnya, contoh wazannya adalah fi'ilun. Contohnya sikyarun, yang banyak mabuk. Siddiqun, orang yang banyak jujur. Wazan pertama tadi fi'ilun. Wazan kedua fa'alatun, fa'alatun, humazatun, humazatun, lumazatun. Banyak yang mengumpat, banyak mengumpat atau selalu mengumpat gitu. Yang ketiga fu'alun, fu'alun, contoh kubarun, hamzah. Yang keempat fa'ulun, farukun, maha pemisah. Nah, 4 wazan simar ini fi'ilun, fu'alatun, fu'alun, fa'ulun. Nah, kita masuk pada sifat musyabbihah. Sifatul musyabbihah hiya ismun mushtaqun minal fi'li tsulasi al-lazim lidalalati ala makna ismul fa'il ala wajhi thubut. Jadi yang dimaksud dengan sifat musyabbihah ini ialah ya berupa isim mushtaq, bukan isim jamid, dari fi'il tsulasi yang lazim, bukan dari fi'il tsulasi yang muta'addi, yang mana dia menunjukkan sama maknanya seperti isim fa'il. Akan tetapi di sini bedanya dia menunjukkan makna yang tetap gitu. Contoh, al-faizu farihun. Orang yang menang itu yang bahagia. Orang yang menang itu selamanya dia bakal bahagia. Jadi di sini bahagia
tidak dibatasi dengan waktu. Gitu. Alisu jabanun. Pencuri itu pecundang. Ya, selamanya pencuri itu adalah pecundang gitu. At-tajiru syarifun. Pedagang itu mulia. Jadi, sifat-sifat itu tidak dibatasi oleh waktu atau tetap. Contoh yang tidak tetap, misalnya zaidu qaimun. Zaid ini orang yang berdiri. Qaimunnya Zaid itu dibatasi oleh waktu. Nggak selamanya kan Zaid itu bakal berdiri. Pasti Zaid ini bakal tiduran, rebahan, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada auzan sifat musyabbihah. Yang pertama, fa'ilun kabirun, fa'alun syuja'un, fa'alun jabanun, fa'ul tahurun, fa'lun hulwun, fa'alun hasanun, fa'ilun farihun, fa'ulun kufurun. Nah, di sini contoh-contoh di sini merupakan wazan-wazan dari sifat musyabbihah. Jadi ketika teman-teman menemukan lafaz yang mengikuti wazan yang seperti ini, maka sudah dipastikan bahwa itu sifat musyabbihah. Sekali lagi, sifat musyabbihah yaitu merupakan isim mushtaq yang diambil dari fi'il tsulats lazim yang dalam maknanya sama seperti fa'il, akan tetapi bedanya dalam sifat musyabbihah ini memiliki makna ketetapan gitu. Jadi dia tuh tetap gitu. Nah, baiklah teman-teman, kita masuk pada catatan penting mengenai isim zaman dan isim makan. Yang pertama, isim zaman. Isim zaman ini adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kemudian, yang kedua, itu adalah isim makan. Isim makan adalah isim yang menunjukkan keterangan tempat terjadinya sesuatu atau terjadinya peristiwa. Jadi teman-teman harus ingat bahwa isim zaman itu mengenai waktu, kemudian isim makan itu mengenai tempat. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Zaman wa makan. Kemudian pola wazan isim zaman dan isim makan ini berpatokan pada fi'il mudhari'nya. Ingat ya teman-teman, berpatokan pada fi'il mudhari'nya. Next, sekarang kita lihat di sini. Jika wazan fi'il mudhari'nya itu yaf'ulu dan yaf'alu, ingat yaf'ulu dan yaf'alu, maka isim zaman dan isim makannya maf'alun. Dan ini hanya ada pada bab 1, 3, 4, dan 5. Kemudian jika wazan fi'il mudhari'nya itu yaf'ilu, ingat yaf'ilu, maka isim zaman dan isim makannya adalah maf'ilun. Maf'ilun. Dan ini ada pada bab 2 dan 6. Di sini ada rumus, hafalkan rumus berikut ini teman-teman. Isim zaman dan isim makan dari wazan fi'il mudhari' yaf'ilu, yaf'ilun, maka dia menjadi maf'ilun. Maf'ilun. Selain itu, maf'alun. Contoh pada bab 1, amaro ya'muru, isim zaman dan makannya menjadi ma'marun, ma'marun. Kemudian pada bab 2, zalama yazlimu. Yazlimu, ingat teman-teman, yazlimu. Maka isim zaman dan makannya menjadi mazlimun, mazlimun. Begitupun juga pada bab 3, sa'ala yas'alu. Yas'alu, yas'alu. Isim zaman dan makannya menjadi mas'alun, mas'alun. Pada bab 4, amila ya'malu. Amila ya'malu, ya'malu. Menjadi ma'malun, ma'malun. Kemudian pada bab 5, zarafa yadhrifu. Afwan, zarafa yazrufu. Menjadi mazrufun, mazrufun. Kemudian pada bab 6, na'ima ya na'imu. Ingat teman-teman, ya na'imu, ya na'imu. Maka isim zaman dan makannya menjadi man na'imun, man na'imun. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai isim zaman dan isim makan, di sini kita akan membahas mengenai isim alat.
Isim alat adalah isim yang maknanya itu menunjukkan alat untuk melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu tindakan. Wazan dari isim alat itu sendiri teman-teman ada 3. Yang pertama mif'alun. Mif'alun. Mif'alun ini hanya ada pada bab 1, 2, 4, 5, dan 6. Yang kedua ada mif'alun. Mif'alun. Mif'alun ini hanya ada pada bab 3. Kemudian yang ketiga ada mif'alatun. Mif'alatun ini letaknya pada kalimat tertentu, teman-teman. Contoh di sini pada wazan mif'alun. Jika wazannya fa'ala yaf'ulu atau yaf'ilu, jadinya contoh nazara sudah melihat, yanzuru sedang atau akan melihat, jadinya minzur, kacamata atau alat melihat. Doroba sudah memukul, yadribu sedang atau akan dipukul. Isim alatnya menjadi midrobun. Midrobun, alat memukul. Kemudian pada wazan mif'alun, itu pada bab 3, fa'ala yaf'alu. Contohnya fataha telah membuka, yaftahu sedang atau akan membuka. Isim alatnya menjadi miftahun. Miftahun, alat membuka atau kunci. Kemudian contoh selanjutnya, sobaha telah menerangi, yasbahu sedang atau akan menerangi. Nah, isim alatnya menjadi misbahun. Misbahun. Kemudian wazan terakhir yakni mif'alatun. Mif'alatun. Contohnya fa'ala yaf'ulu atau yaf'ilu ya teman-teman, pada kalimat tertentu tapi. Kanasa sudah menyapu, yaknusu sedang atau akan menyapu. Miknasatun alat menyapu atau sapu. Kemudian contoh selanjutnya, masaha sudah menghapus, yamsahu sedang atau akan menghapus. Isim alatnya menjadi mimsahatun. Mimsahatun, alat menghapus atau penghapus. Kemudian satoro sudah menggaris, yasturu sedang atau akan menggaris. Isim alatnya menjadi mistaratun. Mistaratun, alat menggaris atau penggaris. Kemudian at-tasghir ayyadumma awwalul ismi wa yaftaha thanihi wa yuzada ba'da harf tsani ya sakinah tusamma ya at-tasghir. Mendomahkan awal isim dan memfathahkan huruf yang kedua, kemudian menambahkan ya sakinah setelah huruf yang kedua. Kemudian ya ini dinamakan dengan ya tasghir. Contoh, qalama jadinya qulaimun. Qulaimun, pena kecil. Mendomahkan huruf yang awal, memfathahkan huruf yang kedua, kemudian setelah huruf yang kedua itu ditambahkan dengan ya sakinah atau ya tasghir. Isim yang sudah diberi ya tasghir ini dinamakan isim musaghar. Musaghar. Asal katanya qalamun ya tadi, qulaimun. Qulaimun asal katanya isim mukabbarnya qalamun. Contoh yang lain, kutaibun, buku kecil. Itu isim mustaqilnya. Apa asal katanya? Isim mukabbarnya kitabun. Kitabun. Kemudian usaifirun. Usaifirun, burung pipit kecil. Kalau burung pipit besar jadinya usfurun. Usfurun. Begitu teman-teman. Nah, apa sih faidatut tasghir ini? Yang pertama, tasghirul hajm. Tasghir ini untuk mengecilkan sebuah ukuran. Contoh, hadza buhairun jamilun fil madinah. Ini adalah laut kecil atau danau yang kecil yang indah di kota. Nah, buhairun isim musaghirnya, isim mukabbarnya asalnya itu dari bahrun. Yang kedua, taqlilul adad, menyedikitkan bilangan. Contoh, la yamliku illa duraihimat. Isim mukabbarnya dari darahim jamak min dirham. Kemudian yang ketiga itu at-tahqir. At-tahqir untuk merendahkan. Contoh di sini adalah ya syuwai'iru usluk maslaka syu'ara. Syuwai'iru isim musaghar, isim mukabbarnya syair. Wahai penyair kecil, tempuhlah jalannya para penyair besar. Kemudian yang keempat, at-ta'zim. At-ta'zim untuk
memuliakan. Contoh, hadza butailun syuja'un fil hayah. Butailun ini isim mustaghar, sedangkan asal katanya isim mukabbarnya adalah batalun. Yang kelima, taqribuz zaman untuk mendekatkan waktu. Contoh di sini, jaa abi qubailal ghurub. Qubaila ini isim mustaghar, sedangkan isim mukabbarnya ini qabla. Bapakku datang menjelang tenggelamnya matahari. Begitu teman-teman. Kemudian yang keenam, taqribul makan. Kalau tadi taqribul zaman, yang ini taqribul makan, untuk mendekatkan tempat. Contoh, marrat at-tayyaratu fuwaikona. Fuwaikona ini adalah isim mustaghar, sedangkan isim mukabbarnya adalah fauqa. Lewat pesawat di atas kita gitu. Tidak terlalu jauh, tidak fauqa jauh, tapi kita kecilkan lagi jaraknya. Yang keempat, at-tahabbub, menunjukkan rasa cinta atau rasa akrab atau rasa dekat lah itu. Contoh, li ulaidun ismuhu kaukab. Ulaidun isim mustaghar, sedangkan isim mukabbarnya waladun. Artinya aku punya anak kecil namanya kaukab. Nah, wazan dari at-tasghir, auzan at-tasghir ini ada fu'ailun digunakan untuk isim yang 3 huruf. Contoh, qalamah menjadi qulaimun. Kemudian ada kataba menjadi kutaibun. Wazan yang kedua ada fu'ailun digunakan untuk isim yang 4 huruf. Contoh, Ja'farun jadinya Ju'aifirun. Isim yang wazan yang ketiga adalah fu'ailun ini digunakan untuk isim yang 5 huruf. Contohnya usfurun menjadi uswaifirun. Nah, kita masuk pada pengertian nisbah. Nisbah adalah menghubungkan akhir isim dengan huruf ya yang ditasydid dengan mengkasrahkan huruf akhir yang hendak dihubungkan itu. Contoh, arabun menjadi arabiyun. Isim yang dihubungkan dengan kepada huruf yang nisbah disebut dengan mansub. Nah, mansub ini bisin laisa bisad. Kemudian makna nisbah adalah menambahkan ya bertasydid yang sebelumnya kasrah kepada ujung isim untuk menisbahkan sesuatu kepadanya. Ya bertasydid ini dinamakan ya nasab. Isim yang bersambung dengannya dinamakan mansub. Mansub bukan temannya marfu', majrur atau majzum. Hadza bisin laisa bisad. Dan isim sebelum bersambung dengan ya dinamakan mansub ilaih. Kemudian ciri-ciri nisbah. Ada 3 perubahan ketika menisbahkan isim dengan ya nisbah, yaitu pertama perubahan lafadz, yaitu menghubungkan akhir isim dengan ya tasydid. Kedua, perubahan makna, yaitu menghubungkan sesuatu hal dengan mansub. Ketiga, perubahan hukum. Mansub memiliki hukum seperti hukum isim maf'ul. Contoh-contoh nisbah. Yang pertama, jenis atau kewarganegaraan. Contohnya, Arabiyun, orang Arab. Firasiyun, orang Perancis. Hindiyun, orang Hindia. Yang kedua, mengenai tempat tinggal. Contoh, Qahiriyun, orang Kairo. Asiyatiyun, orang Asia. Baghdadiyun, orang Baghdad. Yang ketiga, agama. Contohnya, Islamiyun, orang Islam. Masihiyun, orang Kristen. Yang keempat, itu mengenai profesi. Contoh, Zara'iyun, petani. Sana'iyun, tukang. Tijariyun, pedagang. Yang kelima, suatu sifat. Zahabiyun, keemasan. Fiddiyun, keperakan. Romliyun, berdebu. Kemudian, perubahan makna dari perubahan bentuk. Pertama, kaidah pokok dalam nasab asalnya nasab ini adalah dengan memberi kepada akhir mansub ilaih
ya bertasydid yang sebelumnya kasroh. Untuk isim yang diakhiri tak taknis, tak ini dihapus ketika nasab. Contoh, Iskandariyun nisbah kepada Iskandariyah. Yang kedua, nisbah kepada isim maksur. Apabila alif adalah huruf ketiga, maka diubah menjadi wawu. Contoh, Qonawiyun, Tomawiyun, nisbah kepada Qona, kota Qona, dan Toma, kota Tama. Yang ketiga, nisbah kepada isim mankus. Apabila ya berada pada huruf ketiga, maka diubah menjadi wawu dan huruf sebelumnya di fathah. Contoh, Asyajawiyun, nisbah kepada asyajai, asyajai. Yang keempat, nisbah kepada isim mamdud. Apabila hamzahnya asli, maka hamzahnya tetap. Contoh, Insya'iyun, ibtidaiyun, nisbah kepada ibtidaun wa insya'un. Yang kelima, nisbah kepada isim yang diakhiri ya bertasydid. Apabila ya bertasydid setelah satu huruf, maka ya pertama dikembalikan ke aslinya atau waw atau ya, dan ya kedua diubah menjadi wawu. Contoh, tawawiyun, hayawiyun, tawawiyun, hayawiyun, nisbah kepada tayyun dan hayyun. Yang keenam, nisbah kepada jamak. Pada asalnya tidak bisa dinisbahkan kepada jamak. Apabila ingin menisbahkan kepada jamak, maka dinisbahkan kepada mufradnya dulu. Contoh, waziyaliyun, dawaliyun, nisbah kepada dualun dan wazaraun. Yang ketujuh, isim-isim mansub yang tidak berdasarkan kaidah atau telah didengar dari orang Arab. Isim-isim mansub yang menyelisihi kaedah-kaedah yang telah lewat. Di antaranya isim tersebut adalah Rabbaniyun, Haqqaniyun, Ruhaniyun, Tahtaniyun, Fauqaniyun, Nasraniyun, nisbah kepada Nasiratun, Rabbun, Haqqun, Ruhun, Tahta, Fauqa. Begitu teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa atlubu afan minkum akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.